biar pas imam tahiyat dia duduk di pangkuan imam. Main yang terlucu imam. Apa pernah imamnya ini? Anak siapa sih? Islam. Ya. Jadi Islam itu tanpa diminta aja Allah sudah jaga kok keselamatan kedamaian kita semua. Ya. Makanya anak-anak saya di kelas 10, 11, dan 12 sekarang kita sama satu aliran nih. Ya, saya juga dari iman, Anda adalah adik saya, ini guru-guru saya, semuanya guru-guru saya. Jadi tolong anak-anak teman, Anda harus sukses dengan apa? Berbeda. Yang statusnya abadi adalah perubahan. Ya, orang yang mampu berubah itu adalah yang abadi. Ya, kalau Anda tidak punya pembeda, besok Anda akan bersaing dari man yang mana yang setiap malamnya dia hamparkan sajadah, lalu dia tajamkan kemudian sujudnya untuk memberi kesuksesan. Lalu dihadirkan juga dari man yang lain, bukan berbicara SMA ya, baru man dulu sekelasnya. Bunda, besok pengumuman bulan Mei, Diana terus tingkatkan tahajudnya, bakti sama ibu bapaknya, insya Allah semuanya akan memberi apa yang Anda inginkan. Kalau Anda hanya cuma ngetuplak dengan HP pulang Mobile Legends dan PUBG, ibu-ibunya Isa cuma ikatan cinta yang ditonton, anak-anak mudanya, remajanya, maaf, sampai sepertiga malam 2 jam 2.30 masih nonton drama Korea. Berderai air mata, dia lupa dengan sebaik doa kepada orang tua. Di HP-nya wallpaper-nya bukan ibu bapaknya, Kong Jul In. Ya, kamu benar nggak gambar saya ngapain Pak? Apa implikasinya apa? Halo, yang akhwat, yang man, yang masih nonton drama Korea, insya Allah enggak lah. Kita bicaranya umum karena sekarang yang lagi ramai itu. Iya, saya ngeri apa yang seharusnya HP ini dalam satu hari dipegang 50 kali, pakai lepas, pakai lebih banyak kan pegang HP dibandingkan Al-Quran yang besok akan jadi jaminan di kiamat. Ya, jam 2.30 ada anak-anak remaja sampai dia menangis berdarah air mata karena film Korea itu berepisode-episode, tapi dia lupa dengan sebaik doa para orang tua. Anak-anak sini man saya yakin berbeda dengan anak-anak SMA yang lain. Anda punya jiwa pubertas, tapi Anda ikat dong dalam surat At-Taubah ayat 28-29. Cintanya anak-anak itu adalah mengagumi penciptaan Allah sehingga dia tidak memilikinya. Jadi Anda suka dengan seseorang boleh kata Allah, tapi ingat jangan punya untuk memilikinya, karena rizki, jodoh dan kematian aku yang menentukan kata Allah. Di sini dapat KJP enggak? Ada. Apalagi dapat KJP lagu. Sok-sok antar jemput pacarnya. Ya, melihat pohon rindang berduaan, andohoi alasiminal asoy. Ya. Ada tukang somai berhentiin, bang beli bang seplastik berdua, biar romantis, kerek. Somainya jatuh diambil lagi. Buat wanita mohon maaf Ustaz, tanamkan yang ada peristiwa Isra Mi'raj. Sinbanun min ahli nar lamarhumah kita akan bahas. Ini pesan yang utama, wanita itu mahal dalam Al-Quran. Mahal. Ya, coba lihat. Inna Allaha la yastahi an yadriba mathalan. Kita jangan sampai sia-sia. Ya. Wanita diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Nabi Adam, dipotek berbentuk bengkok. Carilah keutamaan ilmu, pendidikan, pengarahan dan perhatian. Jadi kalau kamu kenal cowok kamu yang paling sibuk memperhatikan, salah, karena yang harus memperhatikan adalah imam laki-laki. Yang WA sekarang perempuan yang paling sering sayang kan belum amat. Ada guru bahasa Indonesia nggak di sini Mak? Udah. Itu merusak KYD. Jadi C. Saya udah makan bium. Kamu udah kelas 10, kelas 12, ngomong masih C.
Ya, karena sekarang begitu regulasi yang nyatanya begitu. Ya, anak yang dibahas setiap malam itu lagi. Kalau sudah jam 12, jam 1 kalau mau tidur, saya udah malam tidur yuk. Ya udah ya, nice dream. Sosok belagu bahasa Inggris. Nice dream habis itu apa? Nulis yang panjang banget. Mat, najis. Hei, kaum Hawa, kaum Adam, Hawa sadar kalau Anda hari ini berboncengan dengan laki-laki dan perempuan, Anda cuma jagain jodoh orang. Ngapain? 3 tahun whiteboard kata-kata indah dibuang sia-sia. Halte cuma jadi on the moment. Di situ gue diputusin, Pak. Udah nikmatin hidup kamu, jangan disibukkan. Ini anak kalau ke sekolah nggak bawa HP udah kayak kiamat. Kalau bukunya lupa, cuek. Tapi kalau HP ketinggalan, mendingan nggak sekolah. Ya, ini kan terjadi kultur budaya. Lalu apalagi saya lihat karena saking sudah intensnya kaum Hawa di dalam Al-Quran, wanita itu cintanya tidak pernah diungkapkan dalam Al-Quran surat At-Taubah. Wanita itu cintanya diperlihatkan dengan pergerakan sikap dan hatinya. Bukan I love you, bukan. Wanita itu diperlihatkan dari pergerakan sikap dan hatinya. Makanya jarang wanita itu nembak ataupun dia mulai mengucapkan I love you, jarang, gak pernah. Karena disebutkan hito Al-Qurannya. Tapi jangan GR juga, Pak. Dia ingetin gue, Pak. Tidak begitu juga. Betul lihat tangan-tangan nggak nanti nggak boleh wanita. Dipandang dia dudukin, bukan pandang-pandangan. Saya dia mandang, Pak. Sebalik mandang. Dia ngotot, saya melototin. Lalu inten lagi, hayo bahaya. Tadinya belum kenal, panggil nama asli. Ketika dia sudah inten dekat, maka dia panggilnya bukan lagi nama aslinya, ayah bunda. Astagfirullah. Papa, mama, najis. Ada yang gunain leveling kita di para asatidas ustaz, abi umi. Kita doain kalau ada yang ikhwan di sini masih menggunakan kalimat itu, putus statusnya jadi janda duda. Nah, kalian belum halal, betul. Jangan kalau ketika Anda intens, yang ahwat, yang hawa, emang kamu siap kalau dipanggil mama, ibu, gunain sababnya yang luar biasa, sababnya yang hebat. Ya, cukup Anda pelajari nanti tentang bagaimana ta'aruf, ya, bagaimana sih pandangan Islam, itu yang bagus. Supaya apa? Anda terlalu masih, saya ngeri baca beberapa bulan belakang ini. Yang pertama, tingginya kasus aborsi. Lihat peredaran aborsi di mana-mana menandakan berarti mudarnya, lebih mudahnya kaum laki-laki dan perempuan mudah melakukan hal-hal tersebut. Ya. Yang kedua, jangan sampai ya, ini saya pesan karena yang paling bahaya adalah zina. Ya, zina itu akan diputar dalam surat Toha. Ini kebetulan kita bawa juga murid saya, tahfiz Quran, Ahina Faisal mulai ke depan. Ya, beliau habis. Doain kita semoga terus bisa menjaga hafalan kita semuanya. Ya, beliau baru 2 tahun, alhamdulillah tinggal 8 juz lagi. Ya, sini Ahina Faisal. Oke. Ini hanya motivasi ya, supaya apa? Ketika kita maaf ayah bunda terutama dan anda-anda yang akan ke depan, keterbatasan ibadah pahala, maka akan lebih mudah kalau kita punya anak penghafal Quran, karena insya Allah jaminan Allah akan memakaikan jubah dan mahkotanya di akhirat.
Ya, kita punya harta nggak apa-apa, pisah dengan anak-anaknya. Karena saya juga di pondok pesantren hanya lahir SD doang, habis itu SMP, SMA, habis 2 tahun pindah lagi ke Jakarta, ke Dewan Dakwah sampai sekarang. Tapi apa yang dirasakan bunda dan ayahnya? Tapi saya menangis ketika saya lolos tes ke Mesir. Ya, saya pun boleh nggak bunda ingin kamu di Jakarta aja. Kita nggak bisa menolak keinginan. Sudah terlalu sering ketika di pondok pesantren tidak pernah berjumpa setahun 2 kali, masa mau ditinggal lagi? Tapi dititipkan ke tahfiz Quran, ya beliau mendengar rekaman dan sebagainya, bahagia dan sebagainya. Maka buat kami di sini, MAN ini adalah sekolah yang berbeda. Karena Anda beruntung dengan sekolah yang di dalamnya keagamaan. Anda akan terpatri kesadarannya, akan terus didoakan oleh para guru-gurunya, dari situ akan datang murid-murid yang soleh dan soleha. Ya, tadi untuk Iwan dan Ahwan tolong dijaga, dibatasi, karena Anda ada yang berbeda. Ketika Anda berbicara, kok Pak boleh nggak pubertas dan pacaran, Anda tunjukkan adalah laki-laki dan perempuan yang mampu mempertahankan jiwa dan kesuciannya, karena adalah orang-orang yang jomblo karena Allah. Jadi jomblo bukan hina, justru Allah sedang memuliakan. Ya, daripada anak yang 13 tahun pacaran, boncengannya udah kayak nyamuk kebon. Itu betul-betul boleh. Ya, ntar kita boleh jamaah nanya ke kita surat apa supaya termotivasi. Ayo. Ya, atau kita yang uji anak-anak MAN di sini. Ya, jangan sampai gitu ya, jangan sampai di dalam surat Al-Isra. Setan, iblis, gedemit, genderuwo, juri minta pensiun dini. Karena kenapa? Sekarang bukan mereka yang goda manusia, tetapi sebaliknya manusia yang goda mereka. Di kuburan yang dulunya angker, ternyata ada 2 manusia sedang berduaan. Jadi setan bukan lagi digoda mereka, mereka goda setan. Iblis, gedemit, jin, juri minta pensiun dini sama Allah, ya Rob gak kuat. Bukan kami yang goda mereka, tapi mereka yang goda kami, Allah. Pensiun dini. Jembatan-jembatan yang tadinya angker, serem, tempat reunian iblis, ada 2 gorila manusia berduaan. Iblis ngomong, ampun ya Rob, bukan kami yang goda, tapi mereka yang goda kami. Pensiun. Kuburan Cina, Pondok Rangon, pada pensiun iblis-iblis. Ya, makanya sekarang banyak anak perempuan es cendol di kalapaan yang mendol gaya bapakan. Ya, hati-hati, ayo. Yang kedua, Isra Mi'raj berbicaranya adalah keyakinan. Apa Bun? Apa anak-anak saya? Isra Mi'raj bicaranya apa? Keyakinan. Rumus yakin saya filosofikannya dengan yang lumrah, yang umum. Selama COVID 2 tahun ini kita belum pernah mendengar data orang gila karena COVID Corona. Orang gila nggak pernah ada di Wisma Atlet. Hidupnya optimis, keluar rumah senyum, di jalanan senyum, maka sehat. Orang gila hidupnya selalu yakin di mana Pak Guru, anak-anak saya orang gila yakin hidupnya di mana Ustaz? Orang gila kalau menyeberang jalan nggak pernah ragu-ragu dalam penyeberangannya. Pernah orang gila ragu-ragu? Enggak. Selalu yakin dalam penyeberangan. Beda dengan ibu-ibu mau nyebrang di pasar Rebo 3 orang. Berdiri yang sama, hitungan yang sama, langkah berbeda. Udah di tengah bukan dilanjut, balik lagi. Itulah karakternya wanita. Ya, bawa motor saya ke kiri. Pelakunya di sini. Yang keempat dalam Al-Quran benar dikit loh. Jadi nggak perlu dimarahin ya. Kita yang sadar diri, yang waras ngalah. Jadi kalau ada perempuan naik motor, siap-siap, hati-hati, waspada, musibah di depan kita. Karena benar kita tungguin ini. Kaminan 2 meter, 3 meter mobil kita tahan dulu. Karena itu saya ke kiri. Benar beloknya ke kanan. Ya. Lalu sistem limbiknya wanita di dalam Al-Quran benar dibahas total. Dr. Aisyah bilang, ya wanita itu sistem limbiknya sarafnya lebih banyakkan dari laki-laki. Laki-laki diciptakan dari tanah lengkap yang hitam. Nah ini tanah hitam Bu. Memang tanah hitam kita. Ya itu tulang rusuk.
Wanita, ya, wanita wajib ngomong itu 1 hari 20.000 kata. Laki-laki cuma 7.000. Banyakan mana kalau WA pasti ibu-ibu. 3 paragraf, bapaknya cuma iya. Ya. Tapi ibu jangan berani, Pak, saya merubah Pak Fitur Allah, jangan. Itu sudah habitatnya, sudah kehidupannya. Ya, wanita dan laki-laki dalam kitab Adabul Mar'ah aja beda. Dari mana? Wanita itu mahal, mengurusnya, memeliharanya. Baju aja kalau beli baju untuk wanita itu lebih mahal dibandingkan laki-laki. Laki-laki mah ipi-ipi juga jadi. Di mana Ustaz bedanya? Wanita kalau dengan laki-laki dari cara mandinya aja berbeda dalam kitab Adabul Mar'ah. Laki-laki kalau mau mandi dia jarang ngecek itu isi bak penuh apa enggak. Perempuan ngecek dulu, itu bedanya. Laki-laki kadang nggak bawa anduk, begitu udah selesai, lah anduk mana ya? Tuh, ini makhluknya di sini. Ya. Tapi wanita ketika dia mau masuk, dia akan cek aksesoris yang akan dipakainya. 2, 3, 7. Laki-laki cuma 3. Perempuan kalau mau mandi dia ngecek sabunnya dan lain sebagainya. Ini mah nggak pakai sabun juga nggak apa-apa. Ya. Wanita kalau sudah masuk di dalam kamar mandinya, dia akan ngecek bagaimana ada mandinya. Kalau penuh dia akan duduk kemudian jongkok. Laki-laki kalau penuh dia jadi alat musik. Airnya benar laki-laki. Dan kemudian dikuatkan lagi dalam surat Az-Zumar, wanita itu ternyata akan masuk duluan ke surga 60.000 tahun dibandingkan laki-laki atau suaminya. Wanita yang sudah menikah, dia sudah memberi separuh agamanya dalam sebuah hadis. Wanita yang taat kepada suaminya, maka sempurnalah agamanya, surga. Ya, wanita itu akan duluan. Di mana? Lihat pengajian-pengajian di Indonesia, kebanyakan majelis taklim ibu. Yang pakai seragam ibu. Jarang bapak-bapak kompak majelis taklim seragam. Tiap tahun sampai begini kokoknya, sampai kancingnya udah berminta ganti, nggak dibeli. Wanita kalau ngaji pada bawa tas. Laki-laki nggak pernah kita jumpai ngaji pakai ransel, nggak ada. Karena tasnya bisa fleksibel apapun merek dan jenisnya. Ya, nggak lifting, nggak blush on, pokoknya mah bisa molen masuk. Aqua masuk, ya, risol masuk, ya. Kalau tasnya udah komplit, sapu tangan berfungsi juga. Ya, ingat anak, ingat cucu. Ya, wanita. Yang keempat, wanita itu akan masuk surga duluan dalam surat Az-Zumar. Dari cara beribadahnya udah beda. Ya, dulu kita kecil pas TK, SD, kita kalau belum ajang mendengar mau maghrib ataupun isya, kita udah minta nanti sama ibu bapak kita, ayah udah mau masuk sholat, mana kain sarung saya? Betul gak kita dulu? Ya, kecil kita rasakan. Ya, belum ajang main di halaman masjid, betul? Betul. Itu beduk menjadi aksesoris permainan kita. Kadang keranda juga main petak umpet di keranda. Benar dulu kecil saya ngalamin, masuk udah belum gitu kan? Ya kecil gitu kan? Ada main belum waktunya ajan, rebutan ajan jam 10 siang. Tapi nggak menarik karena pendidikan. Ya, lalu perempuan akan masuk surga duluan. Kenapa? Begitu azan tiba, dia berduyun-duyun mantek tempat sholat. Mukenanya ditaruh, ini aku, itu kamu. Betul? Hebat perempuan. Pernah nggak makhluk begini ya? Mau sholat naruh pokok dulu. Akan surga duluan. Ibu sudah mantek tempat sholat tuh, luar biasa ya dulu. Jangan kita. Itu yakin. Ya. Jadi rumus yakin tadi ketika kita bicara Isra Mi'raj, hadirkannya keyakinan. Ya, keyakinan. Ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna
Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sholat kita dijaga, ya. Keyakinan, nggak usah keder kalau nanti Ustaz, nih aliran kok banyak banget. Yakini apa yang kita dapat dari Nabi, apa yang kita tiru dari Rasul, itu yang akan dijamin kebenarannya. Kan kita banyak sekarang lihat orang takbir beraneka ragam. Allah, ada kita sampai pakai otak dia masih takbir. Allahu Akbar. Ini aliran Aminah Wajud yang terbaru. Ya, nanti boleh di Google. Itu sholatnya kiri, kanan, depan, belakang. Artinya boleh selang-seling jamaahnya laki-laki dan perempuan. Aliran baru namanya Aminah Wajud. Sebelumnya keyakinan kita diuji oleh siapa? Lia Eden. Pernah dengar? Seorang wanita kerjaannya perangkai bunga, ngaku Tuhan Ruhul Kudus. Wahyunya turun di Galur, Jakarta Pusat. Untuk menguatkan ketuhanannya, jadi Tuhannya, Lia Eden diangkat oleh siapa? Malaikat Jibril. Jibril ikut tanda tangan tanggal 23 November 2013 mengangkat Lia Eden jadi Tuhan. Keren Indonesia. Jibril hadir ke Galur. Lebih keren lagi, polisi jangankan teroris, Jibril di Galur di penjara. Yang saya ngeri besok Israel di penjara. Ditangkap. Ya. Lia Eden merusak akidah kita, tapi ketika akidah kita kuat, tidak akan pernah kita akan ikut aliran tersebut. Karena Nabi Muhammad menjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha, ke Rafraf, ke Baitul Izzah, kemudian ke Arsy-Nya Allah, dikenalkan surga dan neraka. Setelah apa? Melewati musibah, ujian-ujian terbaiknya, salah satunya adalah akidahnya. Maka Rasulullah dikasih dengan hamba yang terbaik. Allah pertemukan dengan dinuriyahu min ayatina, tanda-tanda kebesarannya Allah. Ya. Jadi kalau kita cuma lihat Eden doang kecil, pindah lagi pasar Minggu, Islam masuk surga, cukup bayar 300.000 bisa masuk surga. Tapi ada aja pengikutnya. Ya, lanjut pindah lagi agak jauhan kemana? Nguji akidah kita di mana? Gunung Sindur. Ahmad Musodi, pernah dengar? Pelatih badminton ngaku Nabi. Ya, dia rubah syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Mirza Ghulam Ahmad Rasulullah. Itu wahyu turun di Pontalas di Gunung Sindur. Ya, sesat, tapi karena kita yakin, sholat kita tetap terjaga. Pindah lagi ke mana? Jawa Tengah, Losari dan Brebes. Tukang cukur tadi malam yang mimpi dapat wangsit, paginya dia proklamirkan jadi Nabi nomor 26. Siapa? Tukimin. Betul. Nah, enak banget. Namanya kagak sep. Sallallahu ala Tukimin. Di penjara juga. Terakhir pindah ke mana? Surabaya, Ustaz Roy Kamelau. Sholat tidak perlu dengan bahasa Arab, wajib sholatnya dengan bahasa suku masing-masing. Kan lebih sedek lagi nih orang. Ya. Jakarta nggak boleh pakai takbir bahasa Arab. Allah gede banget. Jakarta. Ada Sunda tuh, Sunda tuh. Sunda kok ayat. Allah anu ageng, itu baru 2 suku. Padang ada Padang. Allah nan gadang, 3 suku. Saya sudah contoh. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah. Ar-Rahmaninu maha welas, Ar-Rahiminu maha asih. Alhamdulillah sadaya puji eta lillahi kagungan Allah. Rabbil alamin anu mangeranan sadaya alam. Itu baru Sunda. Paslon Kotawi iki pasal sewiji. Ada Sunda? Jawa. Ayah 4 suku aja dengan takbir yang beda-beda, kira-kira khusyuk nggak sholatnya? Rusak Indonesia kalau akidahnya nggak dipertahankan. Ya. Sama dengan Ramadan kata Rasul,
Ya, kata Nabi yang dibahayakan oleh Nabi apa? Adab-adab ketika buka puasa. Hati-hati nih, yang paling bahaya banyak puasanya lesa jajah. Dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Biasanya batalnya kebanyakan di pas buka puasa. Adab-adab yang paling bahaya adalah ketika pas buka puasa. Yang pertama, ada puasa pastiin 17.30 setengah jam sebelumnya jangan disibukkan nyari takjil, sibukkanlah Anda disitulah berdoa karena di saat buka puasa paling mustajab doa-doanya. 17.30 ada tulisan running tag selamat berbuka puasa. Buka nggak dibaca dalam kurungnya waktu ujung pandang. Satu keluarga ikut Palembang ada di Jakarta. Batal nggak? Batal. 17.40 ternyata dikira mau ajan, iklannya sirup marjan. Habis sirup marjan kurma lagi iklannya. Ada tulisan saatnya kumandang. Ini baru tulisan, belum waktunya. Ya. Beduk, tolok tok tok tok, belum duk. Masuk ajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barnya belum. Itu lontong udah tanpa busana. Ayo. Ini yang biasanya kadang habis makannya kenyang pasti akan milih sholat rawehnya yang tercepat masjid yang mana. Syahadu an la ilaha illallah. Bakwan, lontong dan sambal. Itu baru syahadat. Ya. Tadi Allahu Akbar pasti ini jenis kolaknya apa aja ada sampai 27 kolak ada di 27 kolak provinsi di situ ada. Ya. Ya. Asyhadu sudah baik baru hayya salat. Hayya 'alas shalah. Mulai itu kelas berat. Makanan, sop, semuanya gabung. Begitu dengar komat dari masjid yang sebelah, pasti satu keluarga akan komen. Ayah, tak dulu ya. Berdiri sulit, bergerak susah. Nah biasanya niat sholat maghribnya pasti 15 menit sebelum isya model beginian. Kalaupun berangkat ke masjid apa? Pilih sholat rawehnya di sana 23 apa 11. 23 11. Udah milih yang 11, kira-kira cepet enggak? Udah cepet, tapi hanya satu napas enggak? Besok milih imamnya yang gak napas. Karena akhirnya bukan ridho Allah. Ayo perbaiki, ya perbaiki kita. Ya ini udah mau ini, ya mau Ramadan, maka sholat-sholatnya terjaga. Ya. Lalu apa hikmah dari Isra Mi'raj? Ya, yang pertama adalah perjuangan Nabi setelah melewati ujian cobaan Allah kasih linuriyahi bertemu dengan indahnya gabungan Allah. Intinya begitu. Karena kenapa? Kenapa di situ tidak menggunakan Muhammad? Subhanalladzi asra bi'abdihi, tidak Muhammad langsung. Ya. Kenapa tidak subhanalladzi asra Muhammad tapi bi'abdihi? Karena Allah akui Muhammad ini sudah dijamin surga, masih sholat satu hari satu malam yang 44 rakaat. Ada di sini ayah bunda anak saya punya urusan, punya hajat, kita sholatnya satu hari satu malam 44 rakaat. Gak bisa ngalahin, padahal Nabi sudah dijamin surga. Inni haramtul jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta. Ya Rasul, sebelum wafat dicabut nyawa, Rasul masih berdialog tentang hadis kursi ini. Aku haramkan surga-surga dimasuki oleh nabi-nabi yang lain sebelum engkau masuk duluan, kata Allah. Lalu bagaimana dengan anak-anak di Mandua? Ibu bapak gurunya di Mandua, Allah bilang dalam sebuah hadis kursinya, wa haramtul jannata ala sa'iril umami hatta tadkhulaha anta. Aku haramkan umat-umat engkau wahai Rasul tidak akan masuk dalam surga sebelum umat-umat engkau yang masuk duluan. Coba prioritas kita di hadapan Rasulullah SAW.
Ya, maka mati. Itulah kita dibedakannya kita dengan binatang kata Al-Quran. Makanya ada ayat ulaika baldhum kal an'am. Ya, manusia dengan binatang itu bedanya cuma ibadah. Pernah nggak wahai ikhwan laki-laki, pernah nggak besok mau Ramadan ada monyet buka puasa bersama? Enggak. Pernah nggak kamu jumpain kalau ada monyet luka dia datang ke puskesmas berobat? Enggak. Sekarang saya mau tanya, nih ke laki-laki yang ikhwan dulu yang ini, yang sabab-sababnya. Ini kita ada satu meja. Di atas mejanya ada pisang, ada rumput, ada emas, satu karung emas. Lalu kita hadirkan ciptaan Allah, ada monyet, ada kambing, ada manusia. Dari 3 macam makanan dan jenis benda yang harus dipilih, monyet kira-kira pilih mana? Monyet kira-kira pilih mana? Pisang. Kemudian kambing pilih mana dari pisang, rumput, dan satu karung emas? Sekarang ke manusia. Manusia dari 3 pilihan dari pisang, rumput, dan satu karung emas pilih mana? Pilih mana? Semuanya. Emas. Karena dengan emas bisa membeli pisang. Ya. Artinya apa? Kita sudah diciptakan oleh Allah, bedanya akidah, perasaan. Binatang punya insting, punya. Manusia dikasih kelebihan itu selain akal adalah akidah. Ya, makanya kita dengan binatang hanya bedanya satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya ibadah. Ustaz mau tanya, monyet makan enggak? Makan. Manusia? Makan. Monyet minum? Manusia? Monyet kawin? Manusia? Nikah? Manusia nikah. Monyet sholat? Manusia? Nah, ini poinnya. Kalau ibu bapak guru melihat anak-anak mana nggak juhur, nggak asar, berarti ibu bapak guru punya anak. Saya nggak ngomong ya. Kamu melihat bapak kamu pulang kerja capek, nggak sholat isya, subuhnya juga udah bangun nggak sholat, berarti kamu punya bapak. Saya nggak ngomong. Keluarganya, ibunya nggak sholat, bapaknya nggak sholat, anaknya nggak sholat, berarti keluarga. Kita cuma ibadah. Ya. Walaupun kita temukan dalam ayat-ayat Quran banyak seperti apa, burung sambil mengepakkan sayapnya dia berzikir, tapi bukan ibadah mutlak. Ya. Maka manusia keuntungannya adalah ibadah. Perbaiki apa? Sholatnya perbaiki dari mulai wudunya, karena wudu adalah password diterimanya ibadah-ibadah kita. Ya. Ya. Kemudian apa? Sholatnya jangan sampai apa? Rukunya benerin. Ya, lurus supaya apa? Aliran-aliran darahnya terlewati, sujud-sujudnya juga menyehatkan. Ya. Banyak di Al-Quran yang dibahas tidak bahas takbir atau ihram, tetapi tentang ruku dan sujudnya. Karena ini adalah yang paling banyak celaka dan tertolak sholat-sholatnya adalah rukunya. Rukunya benerin, anak-anak teman, jangan sampai rukunya di atas dengkul. Lihat sifat Nabi sholat, wajib semuanya mau tinggi mau pendek, pasti posisinya di bawah dengkul. Nggak boleh, kalau di atas begini Anda akan begini. Kalau begini kan hampir 9 bulan. Ya iya. Ya, Ustaz boleh nggak? Nggak boleh. Ini bisa kejedot kepala orang. Allah waktu. Gimana gitu? Nggak boleh. Ya, wajib di bawah dengkul. Supaya apa? Lurus antara punggung leher. Ya, darahnya teraliri. Ya. Kemudian di Al-Quran yang dibahas tentang ruku dan sujud nggak pernah dibahas takbiratul ihramnya. Karena ini yang paling bahaya dalam sholatnya. Sujud mungkin kalau kita kecil mah bro, ya kecil pernah pakai ubun-ubun. Wajar kalau kecil mah. Allahu Akbar. Ada Pak Wibo. Enggak salah namanya dulu kecil. Kita juga kecil pernah juga kok sholat sambil ngobrol. Kamu habis ini kemana? Kecil. Ya, ada yang mungkin juga sama background Allah. Ya dimarahin. Ya, karena kecil tapi sudah takut sudah balik, yang ada adalah rata antara apa? Jidat, hidung dan mulut. Ya, jadi nggak boleh jidatnya doang. Ya, rata kemana? Menyatu ke tempat sujud. Hadis yang kuat menyatakan kalau kita pakai sorban, dikarungkan sorbannya jadi alat maka tidak sah sholatnya. Taruh
di bagian yang supaya tidak melekat dalam badan kita. Ya, lepas. Jadi jangan sampai kita pakai sorbannya dililit lalu dijadikan tempat alas untuk sujud, maka batal sholatnya. Ya, perbaiki. Ya, kemudian apa lagi? Wudu yang paling penting. Ya, ayat Quran dinyatakan supaya apa? Jangan sampai kita gagal ibadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hati-hati dengan wudhu kita. Ayo, para ayah, para jamaah, saya kita nggak mau gagal. Ibadah wudhunya dilakukan, tapi ternyata tidak terdata di akhiratnya. Ya, fagsilu wujuhakum, kalau niat silahkan dengan bilisan, dengan hati boleh. Ya, begitu air turun, bagaimana caranya? Tangan kita begini. Ini terlampir huruf ba. Satukan di dalam ini adalah sebuah pengharapan dan munajat kita. Ini ada ba, ya. Kemudian ada 18 dan 81 dan 99 Asmaul Husna. Kalau rapat maka airnya akan tidak tumpah. Ya, maka ketika wudu airnya turun, maka yang melakukan fagsilu wujuhakum, taruh di wajah salat samaratin, bukan begini, apalagi sampai blok. Yang dinilai Nabi dan perpahala adalah ketetapan kelakuan Nabi, perbuatannya, karakternya seperti apa. Iya. Wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Basuhlah sebagian rambut, sebagian. Ya, jadi enggak perlu semuanya. Wa arjulakum ilal ka'bain. Yang paling celaka adalah wail sela-sela jemarinya. Ya, kadang kita wudu begini-begini aja, selanya enggak. Ya, maka diperbaiki dari mulai mungkin nanti hari ini, kalau enggak dicek tentang hadisnya sifat karakter wudu Rasulullah. Kenapa kita tidak progres untuk memperbaiki ibadah kita? Ya. Oke. Kemudian yang terakhir, ya, apa hikmah dari Isra Mi'raj? Ya, ini terkandung. Nabi ini sama dengan kita dalam surat Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu faman kana yarju liqa'a falyamal wa la yusrif bi'ibadati rabbihi ahada. Aku ini Nabi seperti kalian, basyarum mithlukum, sama dengan kalian. In huwa illa wahyuha, hanya bedanya aku dititipkan wahyu, kata Rasul. Nabi satu hari satu malamnya 44 rakaat sholatnya. Nabi dan Rasul selama menjadi nabinya puasa Ramadannya hanya 9 kali, tapi dijamin surga. Kita udah lewat 9 kali belum? Halo? Puasa kita udah 9 kali belum? Nabi Muhammad itu selama menjadi Rasul, selama hidupnya cuma 9 kali puasanya, puasa Ramadannya. Ya, dan setiap Ramadan Rasulullah khatamkan Qur'annya 60 kali khatam Qur'an. Itu Rasul. Ana basyarum mislukum. Aku seperti kalian. Yuha, cuma bedanya wahyu. Makanya Nabi ke umatnya hanya beda dikit. Rasul bilang sama umat-umat Nabi, terutama yang di Mandua, bedanya kita dengan Nabi cuma dikit, kata Rasul. Apa? Yuk kita cermati. Kalau Nabi sedikit-sedikit ibadah, kalau anak-anak Mandua sedikit ibadahnya, cuma dikit bedanya. Dikit. Nabi sedikit-sedikit puasa, kalau anak-anak Mandua sedikit puasanya, cuma dikit. Nabi sedikit-sedikit sholat, kalau anak-anak Mandua sedikit, cuma dikit bedanya. Nabi sedikit tidurnya, kalau kita sedikit-sedikit tidur, cuma dikit. Nabi sedikit makannya, kalau kita sedikit-sedikit dikit. Lalu bagaimana mengejar yang ketertinggalan yang sedikit itu, kata Rasul? Cuma dikit. Zikirnya perbaiki kalau habis sholat.
Perbaiki. Ilahi ya Rabbi subhanallah. Berisi 33 tapi sedikit tapi berisi. Subhanallah, 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 subhanallah. Gak perlu ngejar bilangan tasbih. Subhanallah. Udah salah kalimatnya, tasbihnya putus. Ya Allah, udah berapa ya Allah? Ya Allah. Karena kenapa ngejar bilangan bukan keriduan Allah. Subhanallah bihamdihi daiman abada alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sedikit tapi berisi. Dulillah. Guru agama mana yang ngajarin dulillah? Perbaiki. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa ni'matin 'amma yasifuna. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Lomba. Dan kalimatnya tidak salah. Nawaitu taqarraba ila Allah wa anzal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sama-sama 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Enak? Karena tenteram. Zikir itu tatmainul qulub, menenteramkan batin. Ustaz, bagaimana kalau ada masjid yang zikirnya ngagetin? Boleh di rumahnya ikutnya tasawufnya. Ustaz, masjid la ilaha, boleh di rumah. Ajaran tasawuf dengan syarat masing-masing silakan. Tapi kalau sudah, kan ada juga yang kesenggol. Lah, zikir kamu senggol-senggol. Zikir itu menenteramkan batin. Ya, ayo kita rubah. Bagaimana konsepnya supaya tidak disalahkan? Lihat panduan zikir Nabi seperti apa, supaya kita dusturnya jelas. Perbaiki. Ya. Kemudian yang terakhir, nggak boleh ragu dalam Islam kita yang sudah tasawufnya begini, asyhadu alla ilaha illallah, lanjutkan. Ya, yang mungkin yang mengharokkan atas bawah silakan, 2 hadisnya sahih dua-duanya. Nggak usah fanatik. Yang ada kunut dan tidak lanjutkan itu khilafiyah, dua-duanya benar. Ya. Yang salah itu yang tidak mengkondisikan. Contoh, ada sholat Nabi di saat perang Khandaq dan Badar menyuruh kepada para pejuangnya, pegang kepala pedangnya masing-masing karena musuh kalian cuma 1 kilo. Maka takbirnya Allahu Akbar, megangnya bagian kepalanya. Ya, ini Rasulullah merusuhkan di saat perang Badar dan Khandaqnya, pegang kepala pedangnya karena dalam waktu peperangan. Tapi kalau sekarang ada orang berjamaah di pinggang, Allahu Akbar, nirmati kayaknya deh. Ya. Yang benar yang mana? Di mana? Di jantung. Ya, nggak boleh Allahu Akbar begini, apalagi di bawah pusar. Mau ngapain? Ya. Minimal di jantung. Takbir silakan, yang penting ihtiramnya adalah penghormatan, sedada sebahu di atas ini boleh. Asal jangan di bawah. Allahu Akbar nggak boleh. Apalagi kayak Ibn Upin, nggak boleh. Ya. Nggak boleh pasti ya. Sebahu. Ya, kita tidak menyalahkan, meluruskan, silakan bagaimana sifat sholat Rasul, itu yang jadi panduan kita. Ya, bukan melihat, lihat dalilnya, lihat ayatnya yang menguatkan. Ya. Kemudian nggak boleh ragu. Di saat kita sholat kadang kita lupa antara ini rakaat berapa ya? Berdiri apa tahiyat? Pernah begitu? Apalagi kalau udah takbir Allahu Akbar, ya dompet ada kulkas, ambil. Tinggal lanjutin sholat. Ya. Maka di dalam Islam nggak boleh ragu, karena keraguan itu bahaya. Contoh kita ngambil dalam bab fikih. Ya. Pernah nggak Bunda habis wudu nahan kentut? Karena jamaahnya udah mulai batalin dalam bab fikih. Kenapa? Kentut makin ditahan makin tinggi tekanan berontaknya.
bergerak bergemetar. Seindah apapun, pokoknya itu jihad akan lepas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari apa ya sekarang? Kamis, surat Toha. Toha manzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Imamnya takbir Allahu Akbar, yang tadinya berjuang menahan indah pada saatnya. Tapi kan kita jarang nemuin orang sholat jujur. Kentut ada 4 tipe. Satu kentut ekstrim, kencang tapi nggak bau, cuman basah. Batal, ya, nggak basah mengandung unsur motivasi, cepiri. Batal, ya, karena keraguan. Yang kedua kentut munafik, biasanya di kelas-kelas pada semua muncul lu ya lu, ada yang muncul pelakunya. Bau-bau itu yang muncul munafik. Ya. Kemudian ada kentut fasik, biasanya aromanya sama, bisa menjadi wabah dan fitnah di gara-gara aromanya. Nadanya sok halus lunak. Ini yang paling bahaya gara-gara ragu. Biasanya kalau yang jenis begituan akan jadi wabah dan fitnah sebelahnya bilang busuk. Berapa orang batal? 2. Kiri bohong, paling belakang kalah. Ngomong apa enggak? Kami suruh cepok. 4 orang, barisan kelima tidak mencium, cuma dia dengar gelisah orang, dia nggak ngomong, cuma dalam hati. Pada nggak tahu diri, aku sholat emang. Untung aku tahu ya Allah selamatin ya. Bakal 7 orang. Kenapa? Ragu. Maka dalam Islam kalian tidak boleh ragu. Yakinkan kalau ketika sholat antara berdiri atau tahiyat atau salam melakukan sujud sahwi, subhana malayana muwala ya sudah langsung tahiyat lalu salam. Itulah keraguan yang mampu dibeli. Sama dengan istidad apa haid, aqallul haid, sedikit-sedikitnya haid wanita adalah 7 hari itu yang sehat. Ya bunda ya anak-anak saya, ibu akhwat. Jadi yang 7 hari itu adalah yang sehat. Ya, yang kedua, darah haid itu akan dialiri oleh wanita apabila tingkat kompleksitas masalahnya kecil, maka akan teratur sirkulasinya. Jadi kalau problem makin tinggi itu darah haid, maka akan keluarnya belakangan. Yang tadinya mungkin tanggal 3 bisa menjadi mundur tanggal 9. Ya, karena ketika problem saraf masalah, maka darah haid itu akan tertunda datangnya. Tapi ketika sehat, maka sirkulasinya akan sehat. Bagaimana dengan yang 2 kali? Maka itu adalah darah bisa penyakit. Suruh cek ke dokteran. Ya. Maka yang bagus adalah apa? Pola makan, sujudnya teratur, maka sirkulasinya sehat. Bahkan sholat menjamin di Eropa. Saya 2019 di Ankara di Turki, ya sebelum Covid, ya di Turki itu sholat subuh mengalahkan sholat Jumat jamaahnya. Sholat subuh. Jadi jam 2.30 itu di Turki nggak banyak motor, nggak banyak mobil, mereka lebih suka jalan kaki, makanya sehat-sehat di Turki. Subuh itu mengalahkan jamaahnya sholat Jumat. Ya, lalu saya ke pondok pesantren Tahfiz menjumpai anak kecil lagi mengambil sanad dari Sudan waktu itu. Ya, apa motivasi kamu menghafal Quran? Unzur Ustaz, lihat. Mata saya sudah buta, saya gak mau buta kedua kali di akhirat. Udah tidak melihat orang tua saya dan bahkan di akhirat gak melihat lagi. Maka saya buktikan dengan hafalan Quran saya supaya bisa melihat orang tua saya. Saya nangis hari itu. Begitu hebat anak yang buta aja ingin berjumpa dengan ibu bapaknya yang sudah meninggal supaya bisa melihat
dengan wasilah menghafal Quran. Maka buat kita yang masih sehat, ayo manfaatkan. Ya, yang belum bisa menghafal, keturunannya titipkan ke pondok-pondok pesantren. Sekarang banyak tahfiz Quran, Usmani Condet dekat. Kita punya di Jati Asih, ya, Sirkia Islamic School. Kemudian ada Quran Mulia di Jati Asih juga. Sekarang tidak susah. Makanya tadi saya mau kerjasama dengan kepala sekolah. Mau nggak anak-anak saya di Mandua sebulan dititipkan di tempat saya, bisa menghafalkan 5 juz. Ya, jadi anak man harus beda dengan man yang lain. Kenapa tidak bisa? SMK aja ada yang makan 2 bulan, 1 bulannya jadi kampung Inggris. Kenapa di man nggak bisa? Ya, kan ini menjadi apa? Pahala terbaik buat kepala sekolahnya, ibu bapak gurunya. Kalau anak-anaknya ke surga ditarik kok kita semuanya. Karena asbab-asbab kita, mereka menjadi apa? Lisannya terbasuh dengan Al-Quran, subuh-sujudnya terjaga karena kenapa? Doa-doa kita. Insya Allah, kata Rasulullah, ada 2 syafaat. Yang pertama syafaat uzma, yang kedua apa? Sahabat dari sahabat anak-anak murid kita. Yang kenapa? Karena hafal Quran dan kebaikan-kebaikannya. Itu akan menarik. Ya, maka ini kan man udah pasti dominan keagamaannya. Kalau pondok-pondok pesantren udah biasa, tapi ketika man kita lihat rumah tahfiz, lalu ada pesantren yang maaf, kita ada daurah Quran di Ramadan besok atau nanti kita programkan, Ustaz bisa enggak 1 bulan? Kami berani, asal ada kemampuan dan kesungguhan. Yang cacat, yang autis, yang ibu-ibu aja, maaf ibu-ibu itu 3 bulan sudah 8 juz, ibu-ibu. Ibu nggak percaya, temuin Ustaz FPD Anwar LCMA di Condet, Usmani, itu lihat ada ibu-ibu, ya Allah. Ini mudah-mudahan ada terobosan dan ada asbab kami hadir di sini, mudah-mudahan menjadi ubuah yang luar biasa. Ya, dan akan melahirkan ini keturunan-keturunan yang soleh dan soleha. Saya genggam pola asuh pendidikan kita akan menjadi aset dan pahala kita setelah tiada. Mereka yang menjadi pahala kita. Ya, makanya bersabar Bapak Ibu guru dan anak-anak saya, kita doain Anda adalah orang-orang yang insya Allah sukses karena berkat doa yang terbaik setelah Nabi adalah guru-guru kalian. Yang keempat adalah doa orang tua kalian. Hati-hati, wala taqulahum ma'uf, janganlah kalian berkata ah sama mereka. Kalau lagi Mobile Legends, PUBG ada tugas PR, dibilang nah tolong bantuin ambilin jemuran, kamu gak boleh menolak. Baik mah jalan. Tidak ada kata menolak, entar lakukan. Ya, yang paling terakhir ini dipesan simpan min ahlinar lam arhuma Rasulullah di saat Isra Mi'raj. Ya, kalau surga saya tidak akan bicarakan banyak karena udah pasti surga itu dihiasi dengan penuh keindahan dan kenikmatan. Bahkan ada satu pohon yang tidak bisa terlewati dengan 1000 tahun ketika jalan karena saking indahnya. Ya, bahkan sungai Al-Kautsar ketika kita minum 1 tegukan maka akan hilang dahaga dan lapar selama-lamanya. Begitu indahnya surga. Mutrofiha, kulit-kulitnya nih yang warnanya masih ada sawo demok. Ya, abu-abu, black. Nanti di sono kayak sutra semuanya. Lalu apa kita jumpai ada pohon terbuat dari batangan emas. Dipan-dipannya tidak pernah punya rasa lapar dan haus, tidak pernah ada kesulitan. Ustaz, di sono ada toilet enggak akan kencing di sono. Pak, saya bintang di sono batuk Pak, ada bodresin enggak ada di sono mah. Sakit, kesulitan, kesusahan, kepayahan enggak ada. Nikmatin yang disebut dengan apa? Kenikmatan dan keindahan. Lalu Rasul masuk kemana? Ke neraka Sakor. Allah perlihatkan. Lalu apa? Rasulullah celupkan kelingkingnya. Sinbanun min ahlinar lam arhuma. 1 tetesan dari Rasulullah celupkan kelingkingnya bisa menghancurkan dunia dan isinya buat siapa? Hati-hati 2 poin. Yang pertama, wanita yang berpakaian tetapi sebetulnya telanjang. Hati-hati. Makanya anak-anak kalau kesini rapi, di Instagramnya tetap dijaga kerapihannya. Ya, ada anak-anak ke sekolahnya pakai jilbab bagus, di rumahnya nggak pakai jilbab. Bahkan ada anak yang 17 tahun pakai baju bayi 6 tahun. Ada. Ke atas nyingsang, ke bawah kelihatan pusarnya. Ya, ada ini. Kalau naik motor transparan sampai kelihatan mereknya Gorilla. Tolong dijaga. Ada juga anak sekarang lebih condong pakai Hawaii. Tahu Hawaii? Ya sekarang kan banyak bapak-bapak yang ada pakai celana pendek ya. Mending kalau bersih tuh. Mending kalau bagus kadang betis kalau ngumpul. Ya.
banyak kota dunianya, goreng bawangnya di mana-mana. Udahlah kita nggak usah gaya-gaya ke Eropa-Eropaan. Betisnya betis mana nih, daerah mana nih, Ciracas. Ya, udah nikmatin, tutupin, karena yang tutupin itu adalah yang sempurna kata Allah. Apalagi perempuan, Ustaz boleh nggak saya pacaran nggak pegangan? Cuman saya pakai sarung tinju, nggak boleh juga. Artinya biar disentuh nggak langsung tembus, nggak boleh. Ustaz saya mau dipeluk atau mau dicium, boleh nggak pas diciumnya saya pakai helm? Nggak boleh, karena mata sabaha mengikuti. Ya. Kemudian yang kedua apa? Layak wanakum rajulun. Laki-laki, ikhwan dan akhwat, nggak boleh Anda berpegangan tangan yang bukan muhrimnya sama dengan memegang bara api neraka. Rasulullah sampai tunjukkan. Ini Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj, coba. Ya, makanya dijaga. Ya, Ustaz, tapi dia maksa-maksa gimana? Boleh nggak kelingkingnya dong Ustaz dingin? Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, maka dijaga. Karena kenapa? Momentum Isra Mi'raj ada pendidikan akhlak, karakter buat kita semuanya, termasuk pendidikan sholat. Baik, mungkin itu aja. Kita punya hadiah ya, yang bisa jawab dapat 100.000. Ya, saya mau ngecek anak-anak man. Ya. Kemarin saya ngisi di SMA 36, SMA 50, ya. Ternyata banyak yang bisa. Sebutkan 4 YouTuber terbaik. Saya mengecek yang umum dulu. Biasanya paling banyak tahunnya. Oh, ini mah tawadu di sini Pak. Sebutkan rukun iman dalam bahasa Arab. Bahkan iman, arkanul imani, tar, maju. Begitu dong, anak-anak jangan kalah. Takbir. Ya. Mainnya cuma 1 ya. 2. Nih pegang dulu. Kalau benar buat antum, kalau salah kasih Ustaz. Ya. Ya. Apa rukun iman? Apa? Oke, luar biasa. Pakai bahasa Arab ya. Ya. Enggak, ini mah enggak ngetes, enggak ngasih hadiah. Ya. Coba ya antum sebutin. Arkanul imani. Arkanul iman sittah. Al-imanu billahi wal malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal imanu bil qada wal qadari. Ulangi. Aduh, karena saya nyocokin hadisnya kok gak sesuai gitu. Ulangi. Yo. Oh, grogi. Ya udah, nama-nama bulan. Kita tahu bulan Masehi kalau benar 100.000 yang usah tambahin. Bulan ada 12, Januari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oke, kita masuk ke bulan Islam ya. Ya. Siap ini Mak. Sepuhun kayu daunnya rimbun, boleh bareng ya? Muharram. Lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kata sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun, kata sembahyang apa gunanya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Oke, coba ulang lagi. Kan tadi bareng-bareng betul? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil
belum lulus saja sudah berkualitas. Tepuk tangan buat Madua, luar biasa. Ya, paling itu aja ayah bunda, bapak ibu guru dan anak-anak kami baik di sini dan di rumah. Ya, boleh minta 5 menit, Nahina Faisal. Ya, antum umur berapa ya? Umur berapa? 20 tahun. 20 tahun. Ya. Sampaikan boleh beberapa ayat untuk yang menghafal Quran. Ya, karena sama ya, kita juga punya anak sekarang ada di Ibnu Sina, tinggal beberapa juz ya. Mudah-mudahan ayah bunda, bapak ibu guru sini mampu ya melanjutkan keturunannya karena mereka terbaik untuk sujud sholatnya dijaga dan hafalan Qurannya dijaga juga. Ya, kita bukan menyampingkan dia pendidikan bahasa Inggrisnya karena banyak model juga dengan bahasa Inggris sudah mahir dan sebagainya. Maka yang terbaik adalah jaminannya adalah mahkota dan jubah di akhirat nanti. Oke, boleh sampaikan mungkin 2 menit kiat-kiat buat sahabat-sahabat terbaik kamu. Boleh nanti sarankan ke Darul Bupati Indonesia di Dermaga Bogor atau yang sekarang antum di Jogja ya, karena biayanya nggak murah, nggak mahal, maaf ya, nggak mahal. Kalaupun di sini maaf nanti wakil kesiswaan mau tembus Ustaz boleh nggak catat WA kami senang kalau ada yang daftar dari sini karena itu biayanya nggak mahal, gratis malahan. Ya silakan ya karena kami lagi menunggu imam-imam terbaik buat di DKI, buat di komplek-komplek ya. Untuk Ramadan ini adalah bulan yang sudah terjadwal anak-anak penghafal Quran untuk menguji hafalannya ya. Jadi buat antum yang ya udah pasti beruntung di saat nanti Anda punya hafalan. Kami akan kirim ke komplek-komplek karena kami sudah punya daftar ya imam tetap. Sekarang banyak yang komplek-komplek mengutamakan saat 30 hari itu 30 juz selesai. Ya, ini sudah dilakukan. Ya, ini untuk motivasi Anda semuanya dan mohon maaf kami bukan bicara di sarok apa. Itu satu harinya, satu malam Anda jadi imam sudah dibayar 300.000. Ya, jadi kalau 30 hari 3 kali 3 udah 9. Berapa? 9 juta. Ya, rezeki Allah akan mengejar ketika kita punya segalanya. Ya, bahkan guru kita Muhammad Ainul Mubarak ya dari Tasik, Polri terbaik ya. Mungkin sekarang ada Ustaz Salman Samsuri ya di Polri Indonesia. Ya, beliau sampai hasil juaranya bisa mengumrohkan satu desa. Kan ini pahala yang tidak akan terukur. Orang yang berangkat mendoakan kebaikannya itu karena prestasinya. Ya, dan kami juga panitia di DKI adalah lomba loketa besok, lomba keterampilan agama yang akan menguji DKI sampai ke nasional. Ya, kan hadiahnya umroh. Ini kan luar biasa. Ya, walaupun ajan cuma 5 menit kalau bagus dan ada dipelajari kan itu menjadi rezeki buat kalian. Ya, maka ilmu agama tidak akan pernah kalah tertandingi karena Allah akan memberi arti rezekinya, mencukupinya. Ya, boleh antum sampaikan kiat-kiat menghafal Quran dan ngajak sahabat-sahabat. Ya, daripada Mobile Legend, PUBG, oh iya, kumpul nongkrong main gitar, ngerumpi, ya, ayo gabung dengan para penghafal Quran. Masih semangat semuanya. Mohon izin Bapak Ibu, sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Faisal Fadli. Saya awal dulu menghafal Quran, saya bukan mondok dari kecilnya. Saya dari SD 02 Negeri Petang, SMP 92 dan sekolahnya sama. Saya di SMK 1 Jakarta yang ngajar beliau guru saya. Saya kenapa bisa menghafal Quran sampai saat ini? Saya kelas 10 SMK, kelas 1 saya masih bisa kayak kamu semuanya. Ini buat motivasi biar kita bisa semangat dalam menghafal Quran. Saya kelas 10 biasa lagu kayak gitu, pacaran wajar. Tapi ketika kelas 2 saya ketika ketemu guru saya masuk rohis, saya kasih nasihat sama guru saya Saiful, kata Saiful kalau kamu masih mau gini aja, kamu masih pacaran, masih yang lain-lainnya, kamu akan nanti suatu saat kamu tidak akan sukses seperti ini. Tapi kamu kalau dekat dengan Al-Quran, kamu cinta dengan Quran, kamu sungguh-sungguh dengan Al-Quran, insya Allah akan memberi kamu segalanya. Bukan dunia saja maupun, tapi pasti di akhirat itu pasti dengan Allah. Terus itu setelah itu saya masuk rohis, kelas SMK, saya terpilih di sekolah saya.
untuk mewakili tim Rohis Nasional se-DKI Jakarta. Waktu itu tepatnya di daerah Bangka Belitung. Nah, terpilih dari situ ada 30 sekolah, termasuk sekolah SMK, satu dan saya mewakili di situ. Dari situ saya cerita dulu ya biar saya bisa langsung motivasinya. Kalau kan Ibu Bibi ya, di situ saya di sono kayak sama seperti kita kayak kemah-kemah gitu, kemah Rohis Nasional di Bangka Belitung. Misalnya dari 1000 siswa, santri, bukan siswa sama kayak gini juga suaranya sama. Kayak ada tiap pagi pembacaan Quran dan sebagainya. Dan ketika itu pada malam terakhir ada pembacaan tahlil, ya di mana ada perwakilan 1000 siswa ada dituntut dipilih di situ. Ketika saya ada di kelompok itu, saya ditanya daerah di sini siapa yang bisa mimpin tahlil. Nggak ada yang bisa sama sekali, nggak ada yang jawab sama sekali, nggak ada yang angkat tangan. Karena saya Bismillah pede, saya katakan, saya Pak, Insya Allah saya bisa. Saya maju ke depan, saya mimpin tahlil, dan setelah itu kan ada besoknya penumpang acara terakhir malam kemudian sampai didatengin wakil kementerian. Waktu saat itu saya lupa namanya, dipanggil, Aisyah kamu sini, kenapa? Kamu tadi mimpin tahlil, iya Pak, kenapa? Nanti kamu mimpin ya di acara penutupan. Itu saya agak mau tadinya, saya masih panik, saya belum ada mental sama sekali karena saya mimpin di mana mimpin itu 1000 siswa dari berbagai daerah provinsi, dari Kalimantan, Lampung dan semuanya. Saya nggak tahu di semua bilang apa, tapi karena saya yakin saya bisa, saya membanggakan sekolah, bangga DKI Jakarta. Akhirnya saya ya udah Pak, Bismillah. Suara saya masih serak di situ. Akhirnya saya berani di situ. Akhirnya saya alhamdulillah di DKI Jakarta dapat provinsi, dapat peringkat ketiga saat itu karena Kemharis itu. Dan itu saya pulang untuk prestasi dari Jakarta. Saya kelas 3, alhamdulillah. Tadinya saya mau masuk perguruan tinggi, dapat beasiswa, tetapi saya tolak karena emang pas kelas 3-nya saya motivasi dari guru saya juga untuk menghafal Quran. Saya berkata ya Allah, saya menghafal Quran ini benar-benar karena perjuangan yang dengan sungguh-sungguh, ketika sungguh-sungguh akan mendapatkan hasil yang sempurna. Kalau kita menghafal Quran dengan Allah Subhanahu Wa Taala, memang menghafal Quran itu memang sulit, tidak mudah, tidak gampang. Belum kita menghafalnya, belum kita bagaimana cara menjaganya, murojaahnya, dan selebihnya. Tapi semua itu semua kita bisa dapat kalau kita ingin bersungguh-sungguh. Dan tiap-tiapnya pertama, saya akan memberitahu. Yang pertama adalah niat dulu. Karena kita barang baru niat. Semua itu tergantung pada niat kita. Kalau kita ngapal Quran dan untuk mendapatkan penghargaan sesuatu, untuk mendapatkan contohnya wanita, harta dan sebagainya, makanya itu yang kita dapat. Tapi kalau kita ingin menghafal Quran karena dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah bukan dunia dulu kita dapat, akhirat kita dapat. Yang kedua adalah motivasi. Motivasi menghafal Quran apa itu sih? Yang pertama adalah nanti orang menghafal Quran akan dijaga Allah Subhanahu Wa Taala-nya. Haram tubuhnya, dasarnya disentuh oleh neraka. Saya juga dapat berpesan dari guru saya, kalau kamu menghafal Quran, kamu menghafalkannya, memang saya cuma biasa, orang tua saya bukan ustaz, bukan apa. Sama kayak ada di sini kayak guru semua, pegawai satu swasta biasa sama. Kata guru saya, kalau kamu menghafal Quran, bapak kamu bukan kiai, bukan ustaz. Jawabannya satu, ciptakan generasi yang baru untuk mengangkat derajat kedua orang tuamu. Itu saya berpikir, ya, saya akan mengangkat derajat kedua orang tua saya dengan Quran saya. Kemudian kalau kita nanti meninggal, kita masuk surga, orang tua kita tadi mau masuk neraka. Karena kita asbab kita menghafal Quran, kita bersungguh-sungguh, akhirnya orang tua dipanggil sama Allah. Kita dipanggil, kamu siapa? Nak, kamu sini, nak, kamu sini. Itu siapa yang ada di pinggir neraka? Itu orang tua ya Allah. Itu orang tua ya Allah. Kenapa orang tua kamu di situ? Panggil di sini, panggil di sini. Tapi dia bukan menghafal Quran ya Allah. Dia biasa-biasa saja. Dia guru. Dia biasa-biasa saja, bapak-bapak. Panggil ke sini. Berkat gurumu, bukan kamu. Berkat kamu siang malam menghafal Quran. Kamu zikir dengan Quran.
kamu sungguh-sungguh, bahkan kamu begadang, kamu sibuk menghafal Quran, orang tua kamu dibawakan dimasuk dalam surga. Bukan itu juga, selain itu dikasihkan jubah dan mahkota kemuliaan, di mana jubah tersebut apabila dibayar dengan dunia dan seisinya berapa miliun, triliun, tidak akan bisa digantikan karena dengan seorang anak yang bisa menghafal Quran Allah Subhanahu wa taala. Begitu kepada teman-temanku di sini semua, walaupun kita biasa kalau apa tetap pegang dengan Al-Quran kita. Kita lagi ada jam kosong murojaah biasa kalau begitu. Karena saya yakin kamu kalau berpegang dengan Al-Quran, sholat kamu tepat waktu, insya Allah sukses akan dapat dinanti dengan kamu. Allah nggak tidur, Allah nggak tahu, Allah makomkan di kita. Kalau kita memang benar-benar ikhlas menghafal Quran, memang ikhlas, insya Allah ada jalan mudahnya, ada keluarnya. Sebelum saya akan membaca surat terlebih dahulu. Saya bacakan surat Al-Hasyr. Kalau ada yang salah tolong disimak dan baik-baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Yang bisa baca semuanya. Allahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Semoga dengan Quran kita baca, kita mendengarkan, nanti kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat Qurannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang sudah saya sampaikan. Apabila ada yang kata salah dari saya, tadi penyampaian saya salah kata, mohon maaf, dibutuhkan yang itu sebesar-besarnya. Karena sudah di sini masih belajar, masih ikut guru saya Tasyaiful, dan semoga doain ayah bunda, teman-teman agar saya bisa istiqomah terus dengan Al-Quran. Dan semoga tahun depan insya Allah saya mau bersantren untuk saat ini di Pondok Pesantren Sunan Pangandaran, pimpinan Ki Haji Muhtasyim Billah SPPD Yogyakarta Bantul. Doain semoga saya tahun depan bisa
ukuran 30 juz. Doain teman-teman yang bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk teman-teman saya doain yang punya di sini yang masih punya hajat, yang punya tujuan, yang punya masuk ke negara Allah, Maha segala sesuatu, Maha baik, Maha segalanya, kabulkan doa-doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ayah bunda, bapak ibu guru, para siswa sarjana, khusus murid